Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Yohanes Mangguop. Pada hari ini, Senin 30 September tahun 2024, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Hieronymus. Mari para saudara dan saudari, sebelum memulai renungan ini, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus imamu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, janganlah kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Renungan Harian Selimo Katolik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengambil tema dari bacaan yang ada, keterbukaan hati terhadap kehendak Allah. Dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama-sama, di mana Yesus mau menunjukkan kepada para murid untuk lebih memfokuskan diri pada sebuah pelayanan. Bukan mengajar sesuatu tanpa disertai oleh perbuatan yang nyata. Maksud daripada Yesus bahwa sebuah impian dan harapan mestinya harus dibarengi dengan sikap dan juga perbuatan hidup yang nyata. Untuk mewujudkan impian itu, tentu para murid diajak untuk membuka hati terhadap kehendak Allah. Sebagaimana Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah para murid agar mereka sungguh-sungguh mau menyadari dan memahami akan kehendak Yesus, di mana Yesus menghajar mereka untuk juga senantiasa menyatukan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Sebab melalui keterbukaan hati pada kehendak Allah itu, mereka akan senantiasa dibimbing. Hati dan pikiran mereka juga akan diarahkan untuk dapat melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi utama dan dasar dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus. Di mana apa yang mau disampaikan oleh Yesus juga, supaya para murid juga mau menerima Yesus secara pribadi di dalam diri mereka. Sama seperti anak kecil yang ada, Yesus juga mau supaya para murid menerima itu dan tidak hanya menerima, tetapi juga
melaksanakannya dalam hidup mereka. Demikian pula apa yang Yesus buat bagi para murid juga bagi kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita juga diajak oleh Yesus sendiri bagaimana kita memiliki rasa keterbukaan hati itu pada kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah yang turun di atas diri kita dan itu mampu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan harian kita. Sehingga kehendak Allah itu tidak hanya terjadi di dalam hidup kita, tetapi juga dapat menghasilkan buah yang berlimpah bagi sesama. Itulah menjadi inti pokok dari permenungan kita melalui bacaan ini. Yesus mau membawa kita supaya kita sungguh-sungguh, artinya mencintai Dia. Mencintai dengan sikap yang terbuka, sama seperti kita mau menerima Dia secara pribadi di dalam hati. Kalau kita mau supaya Yesus itu ada, kita mau supaya melaksanakan apa yang Yesus kehendaki bagi kita, maka yang terpenting adalah kita membuka hati kita. Sehingga hati kita itu menjadi tempat di mana Yesus datang bersemayam dan Yesus senantiasa menguatkan, meneguhkan kita agar kita mampu berbuat yang terbaik di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tentu banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi sebagai manusia. Kadangkala bahwa kita lemah dan juga harapan-harapan itu seringkali membuat kita kecewa dan putus asa. Tetapi yakin dan percaya bahwa melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah kita tentu pasti akan membuka pikiran kita, membuka hati kita sehingga kita dapat mencari jalan yang terbaik di dalam keadaan kita yang sudah kurang baik itu. Tentu kita mohon tuntunan bimbingan Tuhan bagi hidup kita. Tetapi yang terpenting bahwa ketika kita mau supaya Yesus datang hadir, berarti kita harus membukakan hati kita. Itu menjadi kunci utama sehingga Tuhan bisa masuk menerangi hati kita dan menuntun kita sepanjang kehidupan kita sebagai manusia. Semoga kita senantiasa dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan dan senantiasa menjalankan apa yang menjadi amanat dari Tuhan sendiri bagi kehidupan kita sebagai manusia. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin berkobar agar dalam merenungkan kitab suci, kami semakin setia menapaki jalan yang menuntun kami menuju hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh perjalanan hidup kita dan juga keluarga kita masing-masing, tugas-tugas dan pekerjaan yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus